Mereka diriku selalu dimanja, kata mereka diriku selalu ditimbang. Oh bunda, ada tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Halo Mbak Indah, selamat datang di Time Podcast. Gimana kabarnya Mbak Indah? Alhamdulillah baik. Iya, ini Mbak Indah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, kita mungkin nanti akan memperkenalkan produk yang mensupport kita. Ini dari UMKM. Ini kita berkolaborasi kali ini dengan sambal pecel dan lempeng Madiun Salsawuni, sambal pecel Buwati, kemudian ada Aisyah Almira Musin Klating, kemudian ada Yuki Klating juga seperti ini, ada Blue Dermoju, kemudian kita berada di Raya Cafe Jalan Wuni nomor 7 Madiun. Nah, yang kemarin ini kan kita sudah ada giveaway nih Bu. Nah, kali ini untuk giveaway-nya itu dari Yuki Klating nanti untuk mendapatkan kaos. Dan seperti biasa, nanti kita umumkan di episode berikutnya atau di tayangan berikutnya. Nanti makanya komen sebanyak-banyaknya. Nah, untuk yang kemarin nih Bu, ini sudah ada pemenangnya di situ. Nanti ada pemenangnya keluar di deskripsi di bawah ini. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kita ini mau ngobrolin ini Bu. Mohon maaf sebelumnya. Kami merasa berterima kasih Bu Indah udah datang ke sini. Beliau adalah, saya belum memperkenalkan secara keseluruhan ini Bu. Mohon maaf, kayaknya untuk lebih lebih enjoy aja kita manggilnya Mbak aja, nggak apa-apa ya Mbak Indah. Nah, ini Mbak Indah Raya Ayu Miko Saputri. Beliau adalah Wakil Wali Kota Madiun dan pembina Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau disingkat sebagai AIMI. Nah, ini kita mengundang beliau untuk membicarakan tentang ASI dan kualitas generasi. Sebagai Wakil Wali Kota Madiun, ini aktif juga di kegiatan non pemerintah ataupun sosial. Nah, salah satunya menjadi pembina AIMI. Nah, kalau boleh tahu Bu, apa sih yang membuat saya tadi Bu, kemudian Mbak, saya panggil Mbak ini lagi ya. Kalau boleh tahu, apa sih Mbak yang menarik di AIMI dan apa saja aktivitas yang dilakukan oleh AIMI? Oke, jadi sebelumnya itu saya sedikit pengen menjelaskan untuk susunan kepengurusan di AIMI itu. Dulu ada pembina, tapi kemudian sekarang berganti menjadi penasehat. Jadi saya di AIMI cabang Madiun sebagai penasehat. Nah, AIMI ini bagi saya itu semacam penyelamat. Oh gitu ya Bu ya? Penyelamat. Jadi dulu pada saat saya menikah kemudian hamil, udah tuh prepare semuanya gitu. Iya betul. Terus biasa kan kalau kita sedang hamil pasti mempersiapkan yang lain-lainnya gitu kan. Kita cari searching dan memang sebelumnya sudah beberapa kali tahu tentang Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia ini. Nah, akhirnya saya bergabunglah di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Jawa Tengah. Jadi karena di Jawa Tengah ya? Tempatnya di Semarang. Jadi bergabungnya di sana. Nah, di AIMI ini saya jadi banyak punya guidance gitu untuk gimana ya nanti anaknya ketika lahir itu harus bagaimana, apa langkah-langkahnya, kemudian ya paling enggak jadi banyak belajar dari situ. Betul. Ya Bu ya. Padahal anaknya belum lahir tapi udah istilahnya kayak apa ya window shopping tentang aduh nanti lahiran gimana ya. Dan kebetulan karena kedua anak saya itu lahirnya sesar. Lahirnya sesar. Nah, padahal ada mitos-mitos juga kalau lahir sesar nanti asinya nggak keluar segala macam. Nah, akhirnya tuh searching tuh, dan ternyata menemukan AIMI ini menjadi suatu keluarga baru yang bisa menguatkan saya sebagai support system untuk bisa menghadapi masa-masa menyusui. Ya, seperti itu awal mulanya dari terjun ke AIMI seperti itu ya Bu. Iya Bu.
ini Bu, mengapa kita perlu kampanye ya untuk kampanye ibu menyusui? Maksudnya mengapa kita perlu kampanye ibu menyusui? Apakah karena saat ini aktivitas menyusui ini sudah mulai ditinggalkan atau mungkin ada latar belakang lainnya ini Mbak? Kalau saya bilang sih secara pribadi mungkin kampanye ini sifatnya sudah nasional ya, bahkan internasional. Di luar negeri pun WHO pun juga menyarankan untuk kita memberikan asupan ASI kepada anak kita. Nah, di sini kita bisa jelas terlihat bahwa kampanye ini nggak bisa kita lakukan secara parsial, harus bareng-bareng. Betul, sama-sama. Betul. Nah, ketika semuanya mengkampanyekan pentingnya ASI, which is memang benar, ASI itu memang tidak tergantikan menurut saya ya. Betul. Jadi air ajaib yang memang tidak bisa tergantikan oleh cairan apapun, bahkan betul. mungkin formula ataupun mungkin susu sapi dan segala macam memang tidak bisa menggantikan kandungannya. Kalau untuk kampanye secara serentak global itu memang hanya untuk memberikan pengertian kepada ibu-ibu bahwa ASI ini adalah yang paling benar, yang paling baik, terbaik gitu untuk diberikan. Nah, kemudian kembali lagi kepada ibunya, apakah ibu ini punya pengetahuan yang cukup untuk mengerti bahwa benar-benar yang dikampanyekan itu benar gitu. Otomatis kalau ada yang mengkampanyekan kan kita pasti searching nih, benar nggak sih ini gitu. Nah, itulah yang kita mau kejar. Ya seperti itu. Kampanye tetap harus gencar, tapi kembali lagi kesadaran ibu masing-masing. Seperti itu ya. Mbak, ini Mbak dan Bu bola-balik ini saya pokoknya kita akrabkan aja sekali lagi ya Mbak ya. Mbak, ini saat ini banyak perempuan yang bekerja dan sibuk berkarir ya kan. Menjadi dilema ketika di sisi lain mereka yang memiliki baby masih harus menyusui. Menurut Mbak Indah, bagaimana menghadapi dilema seperti itu? Ketika mungkin kita menemukan komunitas dengan passion yang sama, kalau tadi saya bilang mungkin saya nemu Aini ini karena benar-benar menjadi support system, itu nggak ada yang perlu dikhawatirkan, karena di situ banyak sekali ilmu-ilmu yang akan menuntun. Kalaupun nanti kita salah sedikit ya dibalikin lagi, back on the track gitu kan. Betul. Di Aini ini banyak ngajarin bahwa tidak perlu kita cemas ketika mungkin ibu-ibu bekerja, karena banyak sekali ibu-ibu bekerja yang juga berhasil ngasih gitu kan. Memberikan ASI, apakah itu di pumping, kemudian ditaruh di botol, ditaruh di kulkas atau di cooler bag, nanti pulang dibawa ke rumah diminumkan, siap seperti itu. Jadi sebenarnya sih nggak ada alasan. Betul setuju saya. Karena alasan bekerja kemudian akhirnya tidak menyusui seperti itu kan kayaknya banyak hal yang kita masih bisa lakukan untuk terus memproduksi ya Bu, memproduksi istilahnya untuk ASI-nya itu sendiri ya Bu. Hanya mungkin memang perlu semacamnya itu tadi support system dari mungkin kalau bekerja ya dari pimpinan atau mungkin dari teman. Aku gantiin sebentar ya, aku mau pumping gitu. Jadi memang harus pengertian teman. Ada toleransi juga lah gitu. Jadi nggak, kalau alasan itu saya rasa nggak ada lah, harusnya sih nggak ada alasan. Betul. Ya. Nah ini Mbak, tidak sedikit perempuan yang punya pandangan nih kalau saat ini banyak produk susu formula yang bagus ya dan bisa menjadi pengganti ASI. Bagaimana menurut Mbak Indah? Jadi kayak gini, ini udah banyak produksi banyak susu yang paling mahal, ini akhirnya mereka menjadi alasan untuk ada penggantinya kan, seperti itu ya Mbak ya. Nah makanya itu mungkin kembali lagi ke bagaimana orang tua terutama si ibu ya untuk benar-benar mengerti ASI ini fungsinya apa sih, lebihnya daripada yang lainnya, cairan yang lainnya tuh apa sih gitu. Karena bukan hanya formula sih sebenarnya, susu sapi pun juga kadang-kadang ada orang tua yang memberikan gitu. Nah tapi kemudian ketika kita memang benar-benar tahu full knowledge tentang ASI ini, otomatis kita akan jatuhnya pilihannya ke ASI. Tapi gini Mbak, mungkin ada juga ya semacam stigma gini, kalau anakku minum susu yang mahal, maksudnya susu formula yang mahal, berarti nanti akan jadi astronot lah, kan iklannya begitu ya. Jadi akhirnya terus tergiring untuk seperti itu pemikiran ibu-ibu. Ada lagi juga yang gini, nyun sewu, untuk yang di daerah-daerah mungkin yang di pedesaan atau mereka tuh justru
milih memberikan formula supaya menaikkan gengsinya. Oh gitu. Gitu. Seperti ada sih seperti itu. Maksudnya researchnya ada. Jadi ada pola-pola yang dilakukan oleh ibu-ibu itu milih susu formula ini karena biar aku keren loh, aku mampu kok. Oh malah seperti itu ya? Ada yang seperti itu. Padahal sebenarnya ya kita kan ngajarin saving juga kan, dengan memberikan ASI itu kurang lebih kita bisa saving kalau 1 tahun tuh kira-kira sekitar 70 sekian juta. Malah sampai segitu. Betul, karena kan kita tahu loh harga susu formula kan 1 kaleng aja sudah berapa kan, sudah mahal banget. Sama kayak halnya mungkin ya kita bisa investasi gitu loh. Ya mungkin investasinya diberupakan misalkan istrinya lagi pengen makan durian ya dibeliin durian gitu, lagi pengen bluder beli bluder, lagi pengen jilbabnya baru beliin jilbab baru. Apalagi gitu. misalkan untuk beli tambahan kayak makanan-makanan yang bergizi nih, otomatis untuk produksi ASI-nya pun juga semakin bagus ya Mbak ya. Itu produksi ASI itu sebenarnya terpicunya dari mindset sih. Kalau mindsetnya bahagia, ya ASI-nya akan deras gitu. Makanya kalau istrinya lagi menyusui itu mau minta dibeliin apa ya beliin aja gitu. Untungnya waktu dulu saya menyusui nggak minta yang mahal-mahal Mbak, jadi nggak minta rumah, nggak minta tas gitu. Itu nanti mungkin kalau Mbak Indah pada saat itu langsung belinya yang mahal-mahal, mungkin menambah imun, jadi keluarnya lebih banyak ya Mbak Indah ya. Jadi dulu saya yang bener-bener yang biasa pengen juet, cuman gitu pengen juet, terus pengen kue-kue yang biasa aja dan gampang nyarinya, jadi ya ASI terus. Kebetulan saya juga termasuk yang waktu itu bisa nyetok ASI sampai agak berlebihan gitu, cuman ya alhamdulillah lah, maksudnya bisa berguna bagi anak saya sampai setelah selesai pumping, masa pumping selesai, anak saya masih bisa terus konsumsi ASI karena ada yang tak simpenin gitu. Ya, gitu. Itu penyimpanannya di cooler itu ya? Di kulkas bisa, ada ilmunya juga sih Mbak. Manajemen ASI itu di kulkas berapa hari, kemudian di freezer berapa hari. Di freezer yang khusus buat daging itu yang besar itu berapa bulan gitu bisa. Maksimal gitu, 8 bulan lah. Ada ukuran waktunya juga untuk penyimpanan dari ASI sendiri ya. Betul. Nah ini untuk yang apakah ada pengaruh pemberian ASI dengan kualitas generasi? Iya sih, menurut saya iya. Ketika mungkin pemberian ASI itu dilakukan secara benar, karena kan stepnya ketika kita melahirkan harus ada yang namanya IMD, inisiasi menyusui dini gitu, yang ditempelin di dada, kemudian mereka dapat kolostrum di situ. Nah, kolostrum ini itu benar-benar bakteri baik, berisi bakteri baik yang notabene menjaga imunitas kita. Jadi benar-benar yang kebal, kemudian jadi jarang sakit. Mungkin itu bisa yang pertama kali melahirkan dan keluar. Cairannya warnanya kuning gitu dan nggak banyak karena ukuran lambung anak bayi yang baru lahir itu kan masih kecil banget ya. Kalau kita lihat sih mungkin iki haus nggak ya, aduh cukup nggak ya gitu. Padahal sebenarnya bagi dia ya cukup gitu. Nah, kolostrum ini memang benar-benar cairan yang awal keluar itu berupa untuk menjaga kekebalan tubuh. Seperti itu. Jadi ketika mereka jarang sakit, otomatis belajarnya juga menjadi maksimal, perkembangan otaknya juga maksimal, mungkin kinetiknya juga maksimal, yang usrak-usrak gitu loh Mbak. Anak kecil kan lari-lari ya. Jadi lebih aktif mungkin ya. Gitu. Dan ketika itu semuanya bisa develop dengan benar, dengan baik, walaupun dalam keadaan mungkin orang tuanya capek juga gitu, tapi kalau anak-anak memang wayahe dolan, wayahe umek ya sudah, diberikan aja kesempatan. Toh nanti dia semakin berjalannya usia ya akan anteng-anteng sendiri. Secara aktif. Kadang kalau ini ada ada bilang kalau misalkan dikasih ini dia terlalu aktif, terlalu hiperaktif, itu enggak ya? Enggak sih sebenarnya enggak. Kalau memang anak itu dari awal normal, tidak ada indikasi medis, pasti perkembangannya sesuai dengan usia segini dia harusnya merangkak, harusnya ngomong, harusnya apa tuh pasti ada step-stepnya. Dan itu jauh lebih sehat juga ya, lebih berkembangnya lebih sehat lah pokoknya ya. Nah, apa yang dibutuhkan untuk menyadarkan atau mengubah mindset bahwa memberikan ASI atau ibu menyusui itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan?
Kalau saya sih sebenarnya kadang-kadang suka ngebalik ke mereka, lah kamu kodratnya dikasih payudara apa sih gitu kan? Nah, mungkin seperti betul, itu aja sih gitu kan. Ketika payudara ini dikasih oleh Gusti Allah ya memang untuk memproduksi Betul. ASI. Nah ASI ini buat siapa? Ya sudah buat buah hati, diberikan aja. Sebenarnya kalau kita mau kekeh ya Mbak, di kami ini di AIMI itu ada slogan sedikit agak nyeleneh, menyusuilah dengan keras kepala. Menyusuilah dengan Yes, keras kepala. menyusuilah dengan keras kepala. Apa itu maksudnya itu Bu? Maksudnya bisa luas banget ya ketika misalkan kita masih tinggal bersama mertua, anaknya nangis, itu kurang tuh susunya kurang ini udah kasih aja formula. Nah kalau kita nggak keras kepala, Iya. terkontaminasi dong, maksudnya Iya. ikut dong gitu. Nah makanya itu kalau saya bilang memang benar-benar harus menyusuilah dengan keras kepala. Dan ketika keras kepala, support system yang paling dekat adalah suami. Nah suami ini juga harus keras kepala. Biasanya kalau tinggalnya di rumah mertua, kan yang bisa menghandle mertuanya ya ajukan aja anaknya tuh loh Pak, mamamu begini-begini, nah kayak gitu-gitu. Tapi dulu saya juga ngalamin kok Mbak, kebetulan malah mama saya sih dulu yang, "Wo, itu anakmu nangis-nangis tuh apa nggak kasih pengertian gini loh, makanya bisa mengerti kok." Makanya di kami di AIMI Madiun ini kita ada namanya kelas edukasi. Kelas edukasi itu bisa datang bersama suami atau pasangan, bisa datang dengan nenek, maksudnya dengan ibunya atau mertuanya, bisa datang dengan pengasuhnya, gitu bisa. Jadi datangnya couple. Melibatkan bukan cuma dari si ibu aja nih ya, jadi mungkin dari bagian keluarga juga. Yes, betul. Supaya memang benar-benar edukasi ini nyampe ke yang paling dekat dengan si bayi. Misalkan ibunya bekerja, otomatis kan sepersekian persen pasti akan dihandle oleh pengasuhnya. Mungkin neneknya, atau mungkin suaminya, atau mungkin si mbak pengasuhnya. Nah itu, jadi ilmu-ilmu itu nggak boleh buat dia sendiri, tapi memang harus dibagikan ke Yang inner circle lah ya, betul, gitu. betul, Kayak betul, ya. gitu. Nih Mbak Indah, apakah dukungan fasilitas bagi ibu menyusui, terutama di tempat umum, apakah itu sudah cukup memadai? Kalau boleh dibilang sayangnya sih belum maksimal. Untuk Madiun khususnya. Untuk Madiun belum maksimal. Saya sendiri menyadari bahwa sebenarnya ada pergubnya, sudah ada di Undang-Undang Kemenkes juga sudah ada. Tapi pelaksanaannya di kota kabupaten atau di daerah tingkat 2 mungkin kurang maksimal karena ya terbentur mungkin tidak ada tempat. Seharusnya di setiap instansi, di setiap fasilitas umum itu paling nggak harus ada ruang laktasi. Ya. Ruang laktasi untuk dia bisa menyusui secara langsung ataupun untuk memerah itu harusnya ada. Mungkin kalau di sini bisa dicontoh, ada beberapa mall yang memang sudah ada, di Sun City ada, di stasiun juga ada, di beberapa bank juga sudah ada. Sudah ada itu ya, dari tempat-tempat yang disebutkan sama Mbak Indah tadi ya. Mungkin untuk kedepannya akan kita gencarin Tambah lagi nih supaya semuanya punya ruang laktasi. Iya, gitu, betul. Mbak Yuni. Nah ini Mbak Indah, dukungan apa yang dibutuhkan baik dari pemerintah atau masyarakat untuk kampanye ibu menyusui? Punjernya sih kalau saya bilang, bahasa Jawanya tuh punjernya tuh memang dari tenaga kesehatan atau nakes. Dari tenaga kesehatan Betul. atau nakes, Di mana tenaga kesehatan namanya misalkan dokter, itu kan kalau punya pasien yang digugu kan dokternya Mbak. Betul, betul, Nah, Mbak ketika Indah. dokter menyampaikan sesuatu yang sebenar-benarnya bahwa ASI ini adalah yang terbaik, otomatis si pasien juga akan mengikuti gitu. Jadi memang punjernya nakes harus diberi pengertian, karena terus terang memang tidak semua nakes dan tidak semua rumah sakit itu pro ASI Mbak. Iya betul, Gitu. betul. Jadi memang harus sebelum kita melahirkan, sebelum kita memilih rumah sakit, itu memang harus ya tadi window shopping tadi, mana yang Iya, pro ASI, iya, betul. milih bidan atau milih dokter yang memang pro ASI, karena akan memudahkan kita ke depan. Jadi memang punjernya adalah nakes itu, kemudian dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Yes, Nah, apa manfaat ASI nih buat anak? Sejauh mana tingkat kepatuhan tanggung jawab ibu-ibu masa kini dengan tanggung jawab menyusui sebagai penasihat AIMI? Bagaimana cara untuk meningkatkan peran ibu-ibu?
Fungsinya untuk bayi, fungsinya untuk anak pasti lebih maksimal ya, karena ASI itu memang diciptakan untuk melindungi yang sudah mengkonsumsinya, Iya, yaitu betul, anak betul, itu. iya. Tapi untuk si ibu itu fungsinya juga banyak, Mbak. Kita bisa menghindarkan dari kanker payudara, kemudian bisa secara KB alami, banyak hal. Dan alhamdulillah pemerintah Kota Madiun memang sudah sedikit demi sedikit untuk bisa memberikan yang terbaik dan sosialisasi yang tepat dan juga yang benar kepada masyarakat Kota Madiun, khususnya ibu-ibu hamil. Seperti itu ya. Obrolan ini sangat menarik, asik dan jelas sangat bermanfaat. Nah, nantikan tetap di program kami Times Podcast dengan tema-tema dan narasumber yang menarik dan luar biasa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.